Artinya kalau kita pakai bahasa manusia kan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan karena apa? Ya tidak mengklaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Teman-teman Unisula yang saya hormati, khusus Pak Rektor. Ini langsung ngaji karena waktunya tidak banyak. Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini, diantaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran, karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap wah ini susah nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kalau ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras tanyakan bakul es. Enggak payu kan gitu. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan. Ya. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, oh ini banyak limbah, ini banyak polusi. Nah kira-kira seperti itulah gambaran hidup. Kalau Pak Bejo jadi rektor, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah guys. Nah, jadi pola-pola sosial itu begitu. Mau pemilihan ini guys. Artinya kalau kita pakai bahasa manusia kan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan karena apa? Ya tidak mengklaim. Saya sering guyon, meskipun tuh guyon tapi tak ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu, orang mesti bilang alhamdulillah harmonis. Tanyakan ibunya, itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis punya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu jone tok lali wong tuwa. Atau tanyakan temannya. Saiki lali konco, saiki lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu, Pak Bejo. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu, yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna, yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha
suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu Akbar. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Ya, tadi misalnya kalau sebuah negara itu makmur, makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal, mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur, untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid ini. Nah, kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin judi, ingin booking siapa, atau untuk kepentingan apa. Ya di sini ini baiknya agama. Agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tanpa itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi orang akan ya tadi. Jadi kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak Bejo. Toko pesaing. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh, tidak juga. Baru kayak laris, wes bergaya loro kabeh, tak ibadah wae. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala, ma'indallah. Jadi menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu tuh permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau orang dapat nggak boleh kan. Jadi selalu ada masalah. Jadi sama bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Akhirnya sadar bahwa yang kamu punya itu paling tidak cantik itu. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Nah, sama. Banyak ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard, runtuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu, kalau haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki, yang jelek hanya istri saya. Biasa. Akhirnya gantian yang istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Semua orang kok ganteng, yang jelek hanya suami saya. Di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat itu la tamuddanna ainaika. Kamu jangan pernah melihat yang tidak milik kamu, karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Jadi awal ketidaksyukuran itu karena melihat. La tamuddanna ainaika, jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus dididing-didingi, dikandang-kandani, boleh kok jatega diamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden bisa doa ya. Nah, nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya juga mungkin salah-salahan. Tok ya. Sebenarnya semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri, juga pernah didatangin orang-orang top. Ke saya ini jabat top, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas'uliyah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Tapi kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, teman relasi. Tapi kalau jadi rektor kan satu uni sula. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andai kan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT. Kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden satu negara. Jadi masyhur itu. Jadi ada seorang wali ditanya,
Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tok yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya. Andai kan kamu punya satu doa sosial, ya kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu, doa sosial, kamu peruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu, duduk anak RT yang baik ya sudah hanya satu kawasan itu aja. Yang baik. Pas dari kita RT ini. Ya, jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan lagi karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama ndak, wali itu kan nganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus orang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua. Gara-gara COVID belum ditemukan obatnya itu. Banyak yang tawaduk. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu. Udah orang PD-nya hidup. Gara-gara ada COVID. Antara orang awam sama profesor sama-sama ngitung hari. Takutnya. Iya kan? Jadi selemah itu manusia ngadepin musibah. Wah, itu pontang-panting semua negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara maju juga pontang-panting semua. Jadi makanya saya mohon dari pengajian ini, dari ngaji ini, sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Rabbana lakal hamdu, engkau layak dipuji, engkau maha suci, engkau maha besar, itu kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin itu tidak ada yang permanen karena subjektivitas tadi. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya, sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden, temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Rektor juga sama, toko juga sama. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu nggak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah. Maksudnya sudahlah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumadharhum fi khawdihim al-abun, sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin itu. Zarhum fi khawdihim yal-abun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu, karena yang di pojok bakul es. Ini kalau mandi esnya ada baik. Nah, ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Terus ini aminnya tenang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es itu. Jadi apa ya? Ya gitu itu kehidupan ya gitu. Wong ini kabar-kabarnya itu kata ilmuwan itu. Lapisan ozon itu membaik itu sekian puluh % gara-gara pengurangan penerbangan. Oh iya, bisa kamu bayangkan kayak Singapura, Hong Kong per menit ada, ya kan yang pesawat-pesawat yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon, rapat terus, gimana ini hentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh udah covikan aja, kalau daya. Ya meskipun itu guyon, tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Tapi kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa-bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di PSDA itu hukum sosial, pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat ya tadi yang PHK ya tidak mesti gak dapat pekerjaan, saja dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu gak kebayang kan. Ya saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa
Di balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.